Halo, Assalamualaikum. Udah hadir semua? 28 orang. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi ada yang wabarakatuh. belum join, Ibu. Ada 5 orang ibu yang belum join. Nggak hadir atau belum hadir? Belum join. Belum join Zoom sepertinya, Ibu. Oke, saya tunggu sampai 19.10 ya. Oke, Ibu. Oke, boleh kelompok 2 untuk mulai presentasi. Yang lain sekalian absen ya di Sepada, jangan lupa. Boleh kelompok 2?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada partisipan Zoom yang hadir pada malam hari ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Efektivitas Farmakoterapi Anxiety Disorder Mungkinkah berhasil tanpa eliminasi faktor pemicu trigger. Di sini dengan dosen pembimbing mata kuliah kami yaitu Ibu Apotekar Putih Isnaini, S.Pharm, M.Pharm, SCI, dan juga saya sendiri sebagai moderator yaitu Dea Amanda Putri, dan anggota kelompok saya ada Ratih Trisna Prinkana, Ernida Oktabella, Mutia Kolbunizami, Alia Dwi Syafitri, Farid Miftahul Aras, Eka Oktaviani, Ratu Malia Mida, Husnul Rihayati, Erin Agriani, dan Dian Yunita. Langsung saja kepada Ratih Trisna Prinkana yang akan membacakan materi yang pertama. Pada Ratih, saya persilahkan. Latar belakang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan kelompok gangguan jiwa dengan prevalensi tertinggi di dunia. Menurut WHO, tahun 2022 memperkirakan lebih dari 301 juta orang hidup dengan anxiety disorder secara global, menjadikannya gangguan mental paling umum setelah depresi di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2018 melaporkan prevalensi gangguan mental emosional yang secara klinis tumpang tindih dengan anxiety disorder mencapai 9,8% pada populasi berusia 15 tahun ke atas. Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar Riskesdas tahun 2018 melaporkan prevalensi gangguan mental emosional, yaitu anxiety disorder, mencapai 9,8 pada populasi berusia 15 tahun ke atas, setara sekitar 19 juta penduduk. Dalam tata laksana klinis, farmakoterapi kerap mendominasi. Untuk obat-obatan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor, SSRI, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, dan benzodiazepin pilihan utama karena memberikan perbaikan gejala yang relatif cepat dan terukur. Lalu, dalam komprehensif yang dipublikasikan di Frontiers in Psychiatry mengonfirmasi bahwa SSRI dan SNRI sebagai farmakoterapi lini pertama untuk sebagian besar subtipe anxiety disorder berdasarkan profil efikasi dan keamanannya. Namun, data klinis menunjukkan gambaran yang kurang menggembirakan ketika farmakoterapi digunakan secara masif. Dari data Garakani et al. Tahun 2020 mencatat bahwa hanya 85% pasien dengan anxiety disorder memberikan respons terhadap terapi biologis maupun psikologi saat ini, dan hanya sekitar separuh dari mencapai remisi penuh. Lalu dari data Kim et al. Tahun 2023, dalam studi kohort retrospektif skala besar menggunakan data nasional Korea Selatan, menemukan bahwa angka relapse atau rekurensi tetap tinggi bahkan pada pasien menjalani farmakoterapi kontinu. Setelah satu penjelasan utama untuk fenomena ini, farmakoterapi bekerja pada level neurokimia,
Memodulasi sistem serotonin, norepinefrin, dan GABA tidak secara langsung mengatasi faktor-faktor pemicu atau trigger yang secara terus-menerus mengaktifkan sistem kecemasan. Lalu, pada data STAL tahun 2021 menegaskan bahwa stres kronik memelihara hiperaktivitas amigdala dan aktivasi sumbu hipotalamik pituitari adrenal atau HPA yang merupakan substrat neurobiologis utama gangguan kecemasan. Selama trigger tidak dieliminasi, sistem ini akan terus teraktivasi meskipun dihambat sementara oleh obat. Kondisi ini menciptakan pertanyaan kritis yang menjadi inti kajian makalah ini. Apakah farmakoterapi anxiety disorder akan efektif secara penuh dan berkelanjutan jika digunakan tanpa upaya identifikasi dan eliminasi faktor pemicu yang mendasari? Lalu berikutnya ada rumusan masalahnya, ada 4, yaitu bagaimana mekanisme neurobiologis yang menjelaskan peran trigger dalam patogenesis dan pemeliharaan anxiety disorder, bagaimana mekanisme kerja berbagai kelas farmakoterapi anxiety disorder, dan di mana batas-batas terapeutiknya. Yang ketiga, apakah evidence klinis mendukung tesis bahwa farmakoterapi eksklusif tanpa penanganan trigger tidak cukup untuk mencapai remisi yang berkelanjutan. Yang keempat, bagaimana tata laksana komprehensif yang mengintegrasikan farmakoterapi dengan penanganan trigger. Berikutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan dasar neurologis anxiety disorder dengan penekanan pada peran trigger dalam mempertahankan siklus kecemasan. 2, menguraikan profil farmakologis obat-obat anxiety, utamanya beserta mekanisme dan keterbatasannya. Yang ketiga, mengkritisi secara berbasis bukti pendekatan farmakoterapi eksklusif dengan merujuk pada studi klinis, meta-analisis, dan textbook psikiatri terkemuka. Yang keempat, merekomendasikan pendekatan tata laksana integratif yang sesuai dengan standar praktik klinis terkini. Yang berikutnya ada manfaat penulisan. Secara teoritis, makalah ini diharapkan memperkaya pemahaman tentang kompleksitas tata laksana anxiety disorder dalam perspektif neurobiologi dan psikiatri klinis. Secara praktis, makalah ini ditujukan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa kesehatan dan tenaga kesehatan dalam mengevaluasi kualitas rencana terapi yang disusun untuk pasien dengan gangguan kecemasan. Secara sosial, makalah ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kesadaran tentang perlunya pendekatan holistik, bukan sekadar farmakoterapi dalam penanganan anxiety disorder. Baiklah, selanjutnya pada tinjauan pustakanya. Yang pertama adalah definisi dan klasifikasi anxiety disorder. Menurut American Psychiatric Association atau APA mendefinisikan anxiety disorder sebagai sekelompok gangguan jiwa yang ditandai oleh kecemasan dan ketakutan berlebihan yang tidak proporsional dengan ancaman nyata, bersifat persisten, dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada neurobiologi kecemasan dari amigdala hingga HPA axis. Pemahaman mendalam tentang neurobiologi kecemasan merupakan prasyarat untuk memahami mengapa farmakoterapi saja tanpa penanganan trigger tidak mencukupi. Selanjutnya ada sistem ketakutan berbasis amigdala. Dea, lanjut slide. Lanjut lagi deh, halaman selanjutnya. STAL pada tahun 2021 menjelaskan bahwa amigdala berfungsi sebagai alarm sistem limbik. Nukleus lateral amigdala menerima input dari korteks sensorik, talamus, dan hipokampus, kemudian mengintegrasikannya untuk menentukan apakah stimulus merupakan ancaman. Selanjutnya ada sumbu HPA dan sensitisasi stres. Menurut STAL pada tahun 2021 menguraikan bahwa paparan terhadap trigger mengaktifkan sumbu HPA. Hipotalamus melepaskan CRF merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan ACTH. Yang selanjutnya merangsang korteks adrenal memproduksi kortiskol. Lanjut deh ya, slide halaman selanjutnya.
Ketiga, ada sistem neurotransmitter yang terlibat. 3 sistem neurotransmitter utama dalam patofisiologi kecemasan sebagaimana dirangkum oleh Garakani et al. Pada tahun 2020 dan Stahl pada tahun 2021. Yang pertama ada serotonin. Proyeksi serotonergik dari rapen nuklei ke amigdala dan prefrontal cortex memainkan peran kritis dalam regulasi mood dan kecemasan. Yang kedua ada GABA. Sebagai neurotransmitter inhibitoris utama, GABA meredam hipereksibilitas neuronal. Yang ketiga ada norepinefrin. Aktivasi sistem locus menghasilkan gejala otonom kecemasan. Selanjutnya ada konsep faktor pemicu atau trigger dalam kecemasan. Trigger kecemasan dapat didefinisikan sebagai stimulus internal atau eksternal yang memicu atau mengeksaserbasi episode kecemasan melalui aktivitas asosiasi ketakutan yang telah terkondisi dalam sistem amigdalokortikol. Yang pertama ada trigger biologis, mencakup kondisi fisiologis yang secara langsung mempengaruhi homeostasis neurokimia. Yang kedua ada trigger psikologis. Halaman selanjutnya deh ya. Trauma psikologis khususnya ACES merupakan trigger psikologis yang paling berpengaruh terhadap perjalanan jangka panjang anxiety disorder. Stahl pada tahun 2021 menjelaskan mekanismenya. Paparan berulang terhadap pengalaman traumatik menghasilkan pair conditioning yang kuat di sirkuit amigdala hipokampus, yang kemudian mudah diaktifasi kembali oleh stimulus yang diasosiasikan dengan trauma awal. Yang ketiga, ada trigger sosial dan lingkungan. Stresor psikososial kronik, tekanan kerja, konflik interpersonal, ketidakamanan finansial, isolasi sosial, memelihara aktivitas sumbu HPA secara terus-menerus. Yang keempat ada trigger kognitif, perconditioning, dan generalisasi. Mahan dan Ressler pada tahun 2012 dalam ulasan di Treats in Neuroscience menjelaskan bahwa pada anxiety disorder terjadi overgeneralisasi kondisi ketakutan, stimulus yang secara objektif tidak berbahaya namun memiliki kemiripan dengan stimulus awal yang mengancam menjadi conditioned stimuli yang mampu memicu respon kecemasan penuh. Yang kelima ada farmakoterapi anxiety disorder, kelas obat dan mekanisme. Menurut Garanika et al. Pada tahun 2020 menyediakan ulasan komprehensif tentang farmakoterapi anxiety disorder yang menjadi referensi utama bagian ini. Yang keenam ada SSRI, sertralin, escitalopram, paroxetin, fluoxetine bekerja dengan menghambat SERT di membran prasinaptik, meningkatkan ketersediaan serotonin di celah sinaptik. Yang ketujuh ada SNRI. Venlafaxine dan duloxetine sebagai SNRI menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin secara bersamaan. Yang ke-8 ada benzodiazepin. Benzodiazepin contohnya alprazolam, clonazepam, lorazepam, dan diazepam bekerja sebagai positif allosterik modulator pada reseptor GABA A, meningkatkan frekuensi pembukaan kanal klorida dan menghasilkan efek inhibitoris yang cepat. Yang ke-9 ada buspiron. Buspiron agonis parsial reseptor 5-HT1A efektif untuk GAD dengan profil ketergantungan yang lebih aman dibandingkan benzodiazepin. Yang ke-10, pregabalin dan antikonvulsan. Pregabalin melalui penghambatan subunit alpha-2 delta kanal kalsium voltage mengurangi neurotransmisi eksitatorik yang berlebihan. Yang terakhir, yang ke-11, keterbatasan inherent farmakoterapi. Penting untuk dipahami bahwa keterbatasan farmakoterapi bukan hanya masalah efikasi parsial, tapi bersifat struktural inherent dalam cara obat bekerja. Stahl pada tahun 2021 menjelaskan dengan tegas, farmakoterapi memodulasi output neurokimia dari sirkuit ketakutan, namun tidak merestrukturisasi sirkuit itu sendiri. Artinya, yang pertama, obat tidak menghapus pair memories yang telah terkonsolidasi di amigdala dan hipokampus. Yang kedua, obat tidak memodifikasi skema kognitif maladatif yang berfungsi sebagai trigger internal. Yang ketiga, obat tidak mengubah kondisi lingkungan atau relasional yang menjadi sumber stres kronik. Yang terakhir, obat tidak memfasilitasi
Anxiety learning proses aktif yang diperlukan untuk meredakan respon terkondisi terhadap trigger. Keterbatasan struktural ini menjelaskan mengapa farmakoterapi cenderung efektif selama penggunaan aktif namun rentan terhadap kekambuhan setelah penghentian, terutama ketika trigger masih aktif. Bab 3 pembahasan 3.1 analisis kritis berdasarkan bukti klinis. 3.1.1 data respon dan remisi, gambaran yang tidak menggembirakan, gerakan et al. 2020 melaporkan temuan yang perlu menjadi perhatian serius. Hanya 60-85% pasien anxiety disorder yang menunjukkan respon terhadap terapi didefinisikan sebagai penurunan gejala minimal 50%. Dan hanya sekitar separuh dari responden mencapai remisi penuh, yaitu kondisi minimal gejala. Ini berarti bahwa secara kasar hanya 30-43% pasien yang menerima farmakoterapi akan mencapai remisi penuh. Angka ini, menurut penulis, mengidentifikasikan bahwa terapi konvensional farmakoterapi belum optimal dan bahwa faktor-faktor lain, termasuk trigger yang tidak tertangani, kemudian berkontribusi terhadap kegagalan terapi. Kim et al. 2023 dalam studi cohort berskala nasional dengan 34.378 pasien menemukan bahwa angka relapse atau rekurensi tinggi bahkan di antara pasien yang menerima farmakoterapi kontinu. Temuan angka bahkan di antara pasien yang menerima farmakoterapi kontinu. Temuan paradoksal ini bahwa penggunaan obat yang lebih lama tidak secara otomatis menghasilkan outcome yang lebih baik, konsisten dengan argumen bahwa farmakoterapi tanpa penanganan trigger hanya mengelola gejala tanpa menyelesaikan akar masalah. 3.1.2 relapse pasca penghentian obat atau bukti kuat. Bendello et al. 2022 dalam ulasan yang dipublikasikan di Expert Opinion on Neurotherapeutics merangkum bukti dari relapse prevention trials. Seluruh uji klinis yang ditelaah menemukan risiko relapse yang signifikan lebih tinggi setelah penghentian farmakoterapi, dengan hazard ratio berkisar 0,12 sampai 0,58. Artinya pasien yang menghentikan obat memiliki risiko relapse 1,7 hingga 8 kali lebih tinggi dibandingkan yang melanjutkan. Yang penting untuk dicatat, angka relapse yang tinggi ini tidak membantah kegunaan obat-obat jelas efektif dalam mengurangi gejala. Yang dipertanyakan adalah mengapa remisi tidak bertahan setelah penghentian jawaban, sebagaimana diargumentasikan dalam tinjauan ini, adalah karena farmakoterapi tidak mengatasi trigger yang terus aktif. 3.1.3 perbandingan farmakoterapi vs CBT. Atas dulu deh. Bukti meta-analisis Papakostas et al. 2023 dalam network meta-analisis yang mencakup 65 studi dengan 5,084 partisipan
yang dipublikasikan di zaman Psikiatri menemukan bahwa CBT mengungguli treatment as usual untuk GAD dalam hal efektivitas jangka pendek maupun jangka panjang. Yang lebih relevan, hanya CBT yang secara konsisten menunjukkan efektivitas jangka panjang setelah penghentian terapi, suatu keunggulan yang tidak dimiliki farmakoterapi. Keunggulan jangka panjang CBT ini dapat dijelaskan secara neurobiologis. Tahun 2021 menguraikan bahwa CBT melalui teknik exposure dan kognitif restructuring secara aktif melatih extinction learning, proses yang menghasilkan pembentukan geser deh. Scroll deh. Dea. New safety memories yang berkompetisi dengan Vir memories lama. Proses ini melibatkan perubahan plastisitas sinaptik di FMPC dan sirkuit amigdalokortikal yang tidak dapat dicapai melalui manipulasi neurokimia semata. 3.1.4 Bukti neuroimaging obat dan CBT mengubah otak secara berbeda. Bukti neuroimaging memberikan insight yang menarik. Furman et al. 2002 dalam studi klasik yang dipublikasikan di Archive of General Psychiatry membandingkan perubahan aktivitas otak pada pasien SAD setelah CBT versus citalopam SSRI. Kedua investasi menghasilkan penurunan aktivitas amigdala dan korteks insular yang signifikan, menunjukkan bahwa efek akhirnya pada level sirkuit tidak berbeda jauh. Namun, kelompok CBT menunjukkan perubahan tambahan di hipokampus, wilayah yang berperan dalam konteks stabilisasi memori ketakutan, mengidentifikasikan bahwa CBT menghasilkan restrukturisasi memori yang lebih fundamental. Temuan ini mendukung argumen bahwa psikoterapi yang menargetkan trigger menghasilkan perubahan neurobiologis yang lebih komprehensif. 3.1.5 Relevansi trigger yang tidak tertangani terhadap farmakoterapi gagal. Tahun 2021 menjelaskan fenomena stress sensitization paparan berulang terhadap trigger yang tidak diatasi secara progresif, meningkatkan reaktivitas sistem kecemasan setiap episode kecemasan, mempermudah terjadinya episode berikutnya. Dari perspektif ini, membiarkan trigger tetap aktif sambil hanya memberikan farmakoterapi bukan hanya tidak optimal, tetapi secara aktif berkontribusi pada kronisitas. Neurobiologinya jelas. Kortisol kronik yang diinduksi oleh trigger yang terus-menerus aktif menginduksi downregulasi reseptor glukokortikoid di hipokampus, memperburuk fungsi regulasi emosi dan menciptakan lingkaran setan yang semakin mempersulit respon terhadap terapi. 3.2 Peran psikoterapi dalam penanganan trigger. Jika farmakoterapi menargetkan output neurokimia dari sirkuit kecemasan,
Psikoterapi khususnya CBT menargetkan sirkuit itu sendiri dan faktor-faktor yang mengaktifkannya. Inilah yang menjadikan psikoterapi komponen yang tidak tergantikan dalam tata laksana anxiety disorder. Lanjut. Selanjutnya ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, standar emas penanganan trigger. CBT untuk anxiety disorder mengoperasionalkan penanganan trigger melalui dua komponen utama. Menurut Bolen dan Verduin tahun 2022. Yang pertama ada cognitive restructuring. Teknik ini mengidentifikasi dan memodifikasi automatic negative thought atau ANTS serta skema kognitif maladaptif yang berfungsi sebagai trigger internal. Dengan mengubah interpretasi kognitif terhadap situasi yang mengancam diri, ini berbahaya dan saya tidak mampu menghadapinya, menjadi ini tidak nyaman. Namun dapat ditoleransi dan saya mampu mengatasinya. Intensitas respon emosional secara bertahap berkurang. Yang kedua ada exposure terapi, yaitu paparan sistematis, terstruktur, dan tergraduasi terhadap trigger baik in vivo maupun imaginal memfasilitasi proses extinction learning melalui repeated exposure tanpa konsekuensi negatif yang ditakutkan. Koneksi asosiasi antara trigger dan respon ketakutan secara bertahap dilemahkan melalui mekanisme long-term depression atau LTD sinaptik di amigdala. Menurut Stahl 2021, menegaskan bahwa ini adalah intervensi yang secara langsung menargetkan conditioned fear association yang menjadi inti patologi anxiety disorder. Pada tahun 2023, menurut Papakostas mengonfirmasi dalam network meta-analisis mereka bahwa CBT adalah satu-satunya psikoterapi yang menunjukkan efektivitas jangka panjang yang konsisten untuk GAD di atas treatment as usual. Menurut Bhattacharya et al. Tahun 2023 dalam meta-analisis yang dipublikasikan di Current Psychiatry Reports juga mengkonfirmasi efikasi CBT yang kuat untuk berbagai subtipe anxiety disorder. Selanjutnya ada acceptance and commitment therapy atau ACT dan third wave CBT. Papakostas et al. Pada tahun 2023 juga menemukan bahwa third wave CBTS termasuk acceptance and commitment therapy dan mindfulness based cognitive therapy mengguguli treatment as usual meskipun dengan bukti yang sedikit lebih lemah dibandingkan CBT klasik. ACT mengoperasionalisasikan penanganan trigger dengan mengajarkan acceptance atau penerimaan terhadap pengalaman internal yang tidak menyenangkan, termasuk kecemasan yang dipicu oleh trigger alih-alih menghindar. Lanjut deh.
Selanjutnya ada IMDR untuk trigger berbasis trauma. Untuk kasus di mana trigger kecemasan berakar pada pengalaman traumatic movement desensitization and refocusing, IMDR merupakan modalitas berbasis bukti yang direkomendasikan oleh WHO tahun 2013. EMDR memfasilitasi reprocessing adaptif dari memori traumatik yang difungsional memori yang dalam keadaan tidak terproses, berfungsi sebagai trigger potensial yang mudah diaktifasi. Safiro tahun 2018 menjelaskan bahwa EMDR bekerja dengan memungkinkan informasi dalam memori traumatik terintegrasi ke dalam jaringan memori adaptif yang lebih luas, sehingga kehilangan muatan emosional berlebihan yang selama ini menjadikan trigger. Selanjutnya ada model biopsikososial sebagai kerangka integratif. Argumen bahwa farmakoterapi saja tidak cukup mendapat landasan konseptual yang kuat dari model biopsikososial menurut Engel 1977. Model ini yang kini menjadi paradigma dominan dalam psikiatri kontemporer sebagaimana tercermin dalam Bolen and Verduin tahun 2022. Memahami gangguan jiwa sebagai produk interaksi dinamis dan sirkular antara tiga dominan. 1. Dominan biologis, predisposisi genetik, temperamen neurobiologis, komorbiditas medis, disregulasi neurotransmitter, respon HPA. 2. Dominan psikologis, riwayat trauma, pola pikir dan skema kognitif, regulasi emosi, harga diri, coping style, pengalaman belajar. 3. Domain sosial, kualitas hubungan interpersonal, kondisi kerja, stabilitas ekonomi, dukungan sosial, stresor budaya, akses terhadap layanan kesehatan. Dalam rangka ini, trigger dapat bersumber dari ketiga domain secara bersamaan. Farmakoterapi hanya menyentuh sebagian dari dominan biologis atau modulasi neurotransmitter, tanpa menyentuh domain psikologis dan sosial di mana trigger sering berakar. Pendekatan tata laksana yang rasional harus menyasar ketiga domain secara simultan. Implikasi praktis yang menarik, bahkan dalam dominan biologis, farmakoterapi GK yang tersedia saat ini belum menyentuh keseluruhan neurobiologi anxiety disorder. GA Perakan et al. 2021 menyoroti bahwa sumbu HPA yang secara langsung diperburuk oleh trigger stres yang tidak tertangani masih menjadi target relatif belum tereksploitasi, dan farmakoterapi anxiety disorder ini mengindikasikan bahwa GK bahkan dari perspektif farmakologis murni, penanganan trigger yang memodelasi aktivitas HPA akan memberikan manfaat biologis yang komplementer terhadap farmakoterapi konvensional. Titik 4 implikasi bagi tenaga kesehatan. 3.4.1 asesmen trigger sebagai komponen wajib evaluasi klinis. Boland dan Verduin 2022 menegaskan bahwa evaluasi psikiatrik yang komprehensif tidak dapat dibatasi pada penggalian diagnosis dan pemilihan obat. Asesmen mendalam terhadap faktor-faktor yang memicu dan memelihara kecemasan mencakup riwayat psikososial lengkap, kondisi kehidupan saat ini, riwayat trauma, dinamika relasional, dan kondisi komorbid merupakan fondasi yang tidak tergantikan dari rencana terapi yang efektif. 3.4.2 Psikoedukasi, kunci kepatuhan dan ekspektasi realistis. Pasien yang memahami sifat kecemasan mereka termasuk peran trigger dalam memelihara siklus kecemasan lebih mungkin untuk aktif terlibat dalam modalitas terapi non-farmakologis dan memiliki ekspektasi yang realistis tentang peran obat.
3.4.3 Rujukan terstruktur ke psikoterapi. Standar praktik klinis terkini sebagaimana tercermin dalam Boland dan Fedwin 2022 dan Gwedelin sebagai organisasi psikiatri internasional merekomendasikan kombinasi farmakoterapi dan psikoterapi berbasis bukti sebagai pendekatan optimal untuk anxiety disorder sedang sampai berat. 3.4.4 Keterbatasan pendekatan task shifting. Di Indonesia, akses terhadap psikolog klinis dan psikiater, apalagi terapis CBT, masih sangat terbatas, terutama di luar kota besar. Dalam konteks ini, farmakoterapi eksklusif seringkali bukan pilihan ideal, melainkan satu-satunya pilihan yang tersedia. Kondisi ini tidak mengubah argumentasi ilmiah, namun menambah urgensi pengembangan kapasitas layanan kesehatan jiwa, termasuk penguatan kompetensi psikoterapi dasar pada perawat jiwa dan dokter umum, serta pengembangan platform digital atau internet-based CBT yang dapat memperluas jangkauan terapi berbasis bukti. Selanjutnya ada efektivitas terapi obat anxiety tanpa menghilangkan trigger. Berdasarkan literatur psikiatri, obat anxiety tidak akan memberikan hasil optimal jika trigger tidak diatasi. Obat seperti SSRI atau benzodiazepin hanya bekerja pada level neurokimia, meredam gejala, bukan menghapus akar masalahnya. Anxiety and Phobia Workbook mengibaratkannya seperti minum obat pada pereda nyeri pada luka yang terus terpapar iritasi. Rasa sakit berkurang sementara, tapi luka tidak sembuh. Xiao 2015 menjelaskan bahwa terus diaktifkan oleh stimulus yang sama, dan obat tidak mampu mereview jalur memori ketakutan di otak tanpa intervensi perilaku. David Berlow dalam Anxiety and Its Disorder 2002 juga memperingatkan bahwa obat tanpa terapi justru memperkuat avoidance behavior, sehingga ketika obat dihentikan, kecemasan bisa kembali lebih kuat atau rebound anxiety. Kesimpulannya, obat berfungsi sebagai stabilisator sementara agar pasien cukup tenang untuk menjalani terapi, bukan solusi tunggal. Kombinasi farmakoterapi dengan CBT atau cognitive behavioral therapy dan pengelolaan trigger terbukti menghasilkan pemulihan yang jauh lebih baik dan tahan lama. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan berikut. Yang pertama, farmakoterapi anxiety disorder meskipun efektif dalam mengurangi intensitas, gejala memiliki keterbatasan inheren yang bersifat struktural. Obat anxiety bekerja dengan memodulasi output neurokimia dari sirkuit ketakutan, namun tidak memodifikasi firm memories yang telah terkonsolidasi, tidak mengubah skema kognitif maladaptif, tidak mengatasi kondisi lingkungan yang menjadi sumber stres kronik, dan tidak memfasilitasi extension learning yang dilakukan
untuk pemulihan berkelanjutan. Kedua data klinis secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan farmakoterapi eksklusif menghasilkan angka remisi penuh rendah sekitar 30-43% dan tingkat relapse yang tinggi setelah penghentian obat. Angka-angka ini mencerminkan konsekuensi dari tidak ditanganinya trigger yang terus aktif mengaktifkan sistem kecemasan. Ketiga, meta-analisis dan studi neuroimaging menunjukkan superioritas pendekatan kombinasi mencakup penanganan trigger melalui psikoterapi. CBT menunjukkan efektivitas jangka panjang yang lebih baik menghasilkan perubahan neurobiologis yang lebih komprehensif termasuk di hipokampus yang terkait dengan restrukturasi memori ketakutan dibandingkan farmakoterapi saja. Keempat, model biopsikosial menyebabkan kerangka konseptual yang menegaskan perlunya tata laksana yang menyasar semua domain kausalitas biologis, psikologis, dan sosial secara simultan. Farmakoterapi adalah komponen penting, namun tidak tunggal dari tata laksana yang rasional. Lanjut deh. Selanjutnya saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran-saran berikut. Bagi tenaga kesehatan, integrasikan asesmen trigger yang komprehensif ke dalam setiap evaluasi pasien anxiety disorder. Resep obat harus disertai dengan rencana psikoterapi dan atau modifikasi faktor psikososial yang realistis. Edukasi pasien tentang sifat, kecemasan, dan peran trigger merupakan komponen klinis yang tidak kalah pentingnya dengan pemilihan obat. Bagi institusi pendidikan kesehatan, perkuat kurikulum tentang psikoterapi berbasis bukti khususnya CBT dalam program pendidikan keperawatan jiwa, kedokteran, dan psikologi klinis. Kompetensi psikoedukasi dan konseling dasar perlu dimiliki oleh seluruh tenaga kesehatan yang menangani pasien jiwa. Bagi pembuat kebijakan, investasi dalam pengembangan layanan psikologi, klinis, dan psikoterapi berbasis bukti yang terjangkau dan merata merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda. Internet-based CBT atau ICBT yang telah terbukti efektif dalam beberapa meta-analisis dapat menjadi strategi scalable untuk konteks Indonesia. Bagi peneliti diperlukan studi yang secara eksplisit mengukur dampak berbagai jenis trigger terhadap respon farmakoterapi pada populasi Indonesia, mengingat konteks sosial budaya yang unik berpotensi mempengaruhi profil trigger maupun efektivitas intervensi. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman presentator dari kelompok 2. Berikutnya akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Pada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya deh. Silakan, Septi. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Septia Nurjana dari perwakilan kelompok 3. Tadi disebutkan asesmen trigger itu sebagai bagian klinis, evaluasi klinis pasien anxiety disorder. Nah, mengapa sih asesmen trigger harus menjadi bagian wajib dalam evaluasi klinis pasien anxiety disorder? Terima kasih. Ya, terima kasih, Septi. Silakan pada teman-teman dari kelompok lain. Izin bertanya deh ya. Silakan, Arin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arin dari kelompok 1. Izin bertanya, jika farmakoterapi hanya mengendalikan gejala sementara, CBT mampu mengubah mekanisme dasar kecemasan. Apakah sistem layanan kesehatan seharusnya lebih memprioritaskan akses psikoterapi dibandingkan peningkatan penggangguan obat anti-anxiety? Terima kasih deh ya. Baik, terima kasih, Arin.
Baik, di sini izinkan saya menjawab pertanyaan dari Septiani Nurjana. Pertanyaannya tadi, mengapa asesmen trigger harus menjadi bagian wajib dalam evaluasi klinis pasien anxiety disorder? Jawabannya, karena tanpa mengetahui faktor yang memicu dan mempertahankan kecemasan, terapi yang diberikan hanya bersifat simptomatik. Identifikasi trigger memungkinkan penyusunan terapi yang lebih tepat dan komprehensif. Itu saja ya jawabannya. Bagaimana tanggapannya, Septi? Cukup, Rati. Terima kasih banyak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Septi. Jika farmakoterapi hanya mengendalikan gejala sementara CBT, mampu mengubah mekanisme dasar kecemasan, apakah sistem layanan kesehatan seharusnya lebih memprioritaskan akses psikoterapi dibandingkan peningkatan penggunaan obat anti-anxiety? Jawabannya, idealnya keduanya harus berjalan beriringan. Farmakoterapi membantu stabilisasi gejala, sedangkan psikoterapi menangani penyebab dan faktor pemicu sehingga memberikan hasil yang lebih berkelanjutan. Izin bertanya, Dea. Ya, silakan, Sari. Perkenalkan, saya Sari Mustika, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apakah menghilangkan semua trigger itu merupakan syarat mutlak keberhasilan terapi anxiety disorder? Terima kasih, Dea. Oke, terima kasih, Sari. Baiklah Sari, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari kelompok 3. Apakah menghilangkan semua trigger merupakan syarat mutlak keberhasilan terapi anxiety disorder? Jawabannya tidak selalu, karena beberapa trigger sulit atau tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Yang lebih penting adalah membantu pasien mengelola respon terhadap trigger sehingga kecemasan pada pasien tersebut tidak lagi mengganggu fungsi sehari-hari dari pasien tersebut. Bagaimana Sari? Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, Eka. Terima kasih, Eka, atas penjelasan. Oke, sama-sama Sari. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok lain yang sudah bertanya dan pada teman-teman presentator dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk absen udah semua sepada? Nanti ada yang ketinggalan absen lagi kayak kemarin tuh harus dibuka lagi. Udah ya, berarti udah lengkap. Untuk foto selesai kuliah udah, ya foto selesai pertemuan udah. Sudah, Ibu. Oke. Siap, kalau gitu cukup pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita tinggal satu kelompok lagi ya. Habis itu materi. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.